Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah, selamat datang di channel SD Negeri Kedung Upit 1. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi buku kegiatan bulan Ramadan. Langsung saja, ini buku kita. Pastikan sudah diisi nama, kelas, nomor absen, dan sekolah. Langsung saja kita buka. Di halaman pertama kita akan menemukan bab 1 yang berisi materi-materi puasa Ramadan. Materi puasa Ramadan berisi mulai dari pengertian, macam-macam, hukum, sampai tadarus Al-Quran, sampai materi tadarus Al-Quran. Nah, pada bab 2 kita mulai mengisi ya teman-teman. Mengisi kegiatan kita, kegiatan A, sholat berjamaah dan puasa. Di tabel sholat berjamaah dan puasa kita akan menemukan kolom nomor, tanggal, berjamaah isya, subuh, duhur, asar, maghrib, puasa, dan paraf guru. Nomor 1 ini berarti hari pertama kita menjalankan ibadah puasa atau hari pertama bulan Ramadan. Jatuh pada tanggal berapa? Menurut jadwal imsakiyah, tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Maka kita isi di sini 23 Maret 2023. Kemudian untuk kolom sholat berjamaah ini kita isi. Misinya bagaimana? Di belakang ada keterangan, beri tanda centang bila terlaksana dan silang bila tidak terlaksana. Artinya bila teman-teman sholat isya berjamaah, maka teman-teman kasih tanda centang. Subuh berjamaah, centang. Duhur berjamaah, centang. Pak, saya sholat asarnya sendirian di rumah, maka dikasih tanda silang karena tidak berjamaah. Maghrib buka bersama di masjid, berjamaah, kemudian kita kasih centang. Untuk kolom puasa demikian. Kalau teman-teman puasa kita kasih centang. Kalau misalnya tidak puasa, misalkan sedang sakit atau teman-teman sedang berhalangan head dan lain sebagainya, dikasih tanda silang seperti itu. Kemudian untuk paraf guru bisa dimintakan paraf guru di sekolah hari Senin sampai Sabtu. Kalian berangkat sekolah, dimintakan paraf sama bapak atau ibu guru di sekolah. Pak, kalau hari libur sama hari Minggu gimana? Dimintakan tanda tangan atau paraf dari orang tua ya, di rumah sama bapak atau sama ibu, atau kalau di rumah sama kakek nenek dimintakan paraf atau tanda tangan dari bapak, ibu, atau kakek nenek. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin B, kegiatan tadarus Al-Quran. Sama, nomor 1 ini berarti hari pertama kita menjalankan ibadah puasa atau hari pertama bulan Ramadan. Kita isi 23 Maret 2023. Tempat di mana, Pak? Ini diisi tempat di mana teman-teman tadarus Al-Quran atau mengaji. Kalau mengajinya di masjid, ditulis masjid, misalnya Masjid Tanjang, Masjid Ar-Rahman, musola Al-Barokah, atau di TPA apa namanya, di madrasah diniyah apa, atau di rumah bisa surat. Misalnya teman-teman hari pertama tadarus Al-Baqarah ya, ditulis di sini Al-Baqarah. Seperti ini. Juz berapa Al-Baqarah? Itu juz 1. Ayat berapa? Misalnya ayat 1 sampai 40. Paraf pembimbing. Nah, ini diisi oleh pembimbing dengan siapa kalian mengaji.
misalnya dengan Ustadz siapa. Nah ini nanti dimintakan tanda tangan Pak Ustadz yang membimbing kalian mengaji. Pak, saya tadarusnya di rumah. Yang membimbing bapak, yang membimbing ibu. Maka dimintakan paraf bapak atau ibu kalian. Pak, kalau saya ngajinya masih Iqra, tadarusnya masih Iqra, gimana Pak? Ditulis saja di sini Iqra juz berapa, ini berarti jilid, misalnya jilid 4, ditulis 4. Ayat berapa, ayatnya nggak usah ditulis karena masih Iqra. Paraf sama. Kalau di masjid mintakan tanda tangan ustadz atau guru mengaji kalian di masjid. Kalau di rumah dimintakan paraf orang tua. Lanjut ya, kita lanjut C, tarawih dan witir. 1 Ramadan, ini langsung ada 1 Ramadannya ya. Tempat tarawih biasanya kita di masjid. Masjid di mana? Misalnya Masjid Al Barokah. Ditulis Masjid Al Barokah. Imam atau penceramah, misalnya imam atau penceramahnya adalah Pak Haji Ridwan, kasih Haji Ridwan. Untuk paraf, nah ini nanti kalian mintakan sama Pak Haji Ridwan yang menjadi imam atau menjadi penceramah sholat tarawih kalian. Untuk ringkasan ceramah kalian cukup isikan judulnya saja, atau kalau mau mengisi ringkasannya boleh, tapi judulnya saja cukup. Misal ringkasan ceramahnya berisi tentang keutamaan puasa, tulis keutamaan puasa. Cukup seperti itu teman-teman. Sudah selesai, parafnya dimintakan. Terus kalian bisa mengisi sampai akhir bulan Ramadan, 30 hari, hingga akhirnya kita sampai pada catatan kegiatan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini biasanya yang sholat Jumat teman-teman yang laki-laki ya, yang perempuan biasanya sholatnya di rumah, tidak sholat Jumat. Maka teman-teman yang perempuan tidak usah mengisi, tidak apa-apa. Imam atau khotib sama, misalnya Pak Haji Ridwan, tulis Pak Haji Ridwan, paraf sama. Tempat sholat ini mesti di masjid ya, tidak mungkin sholat Jumat di rumah sendirian. Maka dari itu teman-teman bisa tulis di sini masjid mana, di masjid mana kalian melaksanakan sholat Jumat. Ringkasan ceramah sama seperti mengisi ringkasan ceramah sholat tarawih. Pak, ini ada kolom kosong, diapakan? Tidak usah diisi, biarkan kosong. Dalam sebulan kita biasa mengerjakan sholat Jumat 4-5 kali, tergantung minggunya. Kalau 5 kali sholat Jumat, 5 kali kita bertemu dengan hari Jumat, kita sholat Jumat 5 kali. Kalau bertemu dengan hari Jumat sebanyak 4 kali, maka kita mengisi sampai Jumat keempat. Sudah habis ya untuk pengisian. Masuk bab 3, ada materi zakat, mulai dari pengertian macam-macam sampai hikmah zakat. Kemudian bab terakhir, bab 5. Oh, belum bab terakhir ya. Bab 5 ada materi sholat hari raya Idul Fitri. Ada materi sedikit, dan di sini pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Kalian bisa mengisi sholat hari raya Idul Fitri bulan. Kita lihat kalender dulu. Hari raya Idul Fitri nanti jatuh pada tanggal 22 insya Allah ya, 22 April. Maka kita tulis bulan April tahun 2023 Masehi. Titik-titik H ini berarti Hijriah, tahun Hijriah. Bulan Ramadan kali ini jatuh pada tahun
1444 Hijriah. Maka teman-teman tulis di sini 1444. Hari apa? Insya Allah Lebaran tahun ini jatuh pada hari Sabtu di sini ya. Sabtu 22 April. Hari Sabtu 22 April. Tempat mesti di masjid. Kalau kalian melaksanakan sholat Idul Fitri mesti di masjid atau di lapangan. Lapangan mana? Tergantung di mana tempat kalian melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Oh iya, ini untuk bulan April ini mesti Syawal ya. Syawal. Kemudian untuk tempat imam dan khatib, misalnya Pak Haji Ridwan lagi, ditulis Haji Ridwan. Tempat tadi di masjid atau di lapangan. Isi khutbah hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan setelah sholat. Maka setelah sholat Idul Fitri kalian mendengarkan khutbah dulu. Nanti kalian isikan ringkasannya atau judulnya saja boleh, sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan ke bab selanjutnya, dan bab selanjutnya berisi materi, tidak perlu diisi lagi. Sudah ya teman-teman, selesai pengisian buku Ramadan kita. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.